Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Yuandari dengan NIM 2003211000077. Saya dari kelas Agribisnis. Di sini saya akan memberikan media penyuluhan terkait dengan kebijakan pelaksanaan dan optimalisasi pemanfaatan pupuk subsidi. Sering sekali kita didapati berita terkait dengan kesusahan para petani untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah ini. Di sini saya akan memberikan media penyuluhan sesuai judul yang sudah saya bacakan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, angka lebih baiknya jika kita tahu terlebih dahulu bahwasanya dalam suatu konteks pembangunan pertanian, itu pupuk merupakan salah satu unsur penting dan juga strategis dalam peningkatan produksi dan juga produktivitas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usaha tani. Nah, mengapa disebut demikian? Karena tanpa pupuk, pengguna input lainnya seperti benih unggul, air, dan tenaga kerja itu hanya akan memberikan manfaat marginal, sehingga produktivitas pertanian dan juga pendapatan petani itu akan rendah. Baik, selanjutnya. Nah, untuk kebijakan dari pemberian subsidi pupuk ini itu telah berlangsung selama bertahun-tahun dan juga setiap tahunnya itu anggaran yang disediakan cenderung semakin lama semakin meningkat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya adalah kelangkaan pupuk di beberapa daerah sentra pertanian, kemudian ada penyelundupan pupuk ke luar negeri, ada lonjakan harga di atas HET, ada perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi, dan juga antar wilayah. Nah, apa sih kebijakan pupuk subsidi itu? Dan seperti apa aja sih kebijakan pupuk subsidi itu? Nah, untuk kebijakan subsidi pupuk itu diantaranya seperti yang pertama ada pupuk itu merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah dan akan mendorong suatu peningkatan penggunaan input tersebut. Kemudian yang kedua, merespon kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani. Dilanjut dengan yang ketiga, ada kebijakan subsidi pupuk itu juga bertujuan untuk memenuhi prinsip 6 tepat dalam penyaluran pupuk, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan juga mutu. Nah, resultannya itu adalah subsidi pupuk diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan petani. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini ada pelaksanaan dari pupuk subsidi. Pelaksanaan dari pupuk subsidi ini dapat dilihat dalam bagan yang sudah tertera. Di sini saya akan menjelaskan makna dari bagan tersebut. Nah, dalam peraturan tersebut itu dinyatakan bahwasanya produsen itu bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di gudang lini 2 sampai dengan di gudang lini 3. Untuk penyaluran dari pupuk bersubsidi dari lini 3 sampai dengan ke pengecer atau ke lini 4 itu merupakan tanggung jawab dari distributor. Sedangkan penyaluran dari lini 4 ataupun pengecer ke kelompok tani itu menjadi tanggung jawab dari pengecer. Penyaluran ke kelompok tani ini itu berpedoman kepada rencana definitif kebutuhan kelompok atau yang biasa disebut dengan RDKK yang disampaikan oleh masing-masing dinas pada awal tahun dan diberlakukan untuk 1 tahun khusus dalam pengangkutan yang dilakukan oleh distributor. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan RDKK nih. Yang tadi di slide sebelumnya udah agak di-spoiler, apa sih itu RDKK? Dan di sini kita akan menjelaskan terkait dengan RDKK. RDKK atau yang biasa disebut dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok merupakan sebuah faktor penentu dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan sistem tertutup. Nah, dalam pengisian RDKK ini, petani itu dipandu oleh penyuluh setempat dengan landasan kebutuhan pupuk berdasarkan dengan kepemilikan lahan. Sebelum kita mengajukan ke dinas kecamatan, RDKK atau yang bisa disebut dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ini harus diverifikasi kembali. Jadi dalam pelaksanaan RDKK ini kita didampingi oleh satu penyuluh, kemudian kelompok tani. Biasanya dalam sebuah RDKK ini untuk pengajuan dari pendistribusian pupuk bersubsidi itu hanya perwakilan dari kelompok tani. Biasanya diambil dari ketua kelompok tani dari masing-masing daerah tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui seperti apa sih tahapan dari RDKK ini. Nah, untuk tahapan dari RDKK ini, di situ ada bagan. Baik, saya akan melakukan penjelasan terkait dengan bagan yang ada di tahapan RDKK ini. Nah, RDKK ini kan sebagian besar adalah rencana pengadaan dari
pelayanan dari Gapoktan. Dalam pelaksanaan penyusunan RDKK ini tuh mengacu kepada RDKK masing-masing kelompok dengan tahapannya. Yang pertama, ada pertemuan pengurus kelompok tani yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDKK. Jadi dalam pertemuan ini itu kita didampingi oleh satu penyuluh pertanian. Kemudian yang kedua yaitu pertemuan anggota kelompok tani itu dipimpin oleh ketua kelompok tani yang didampingi oleh penyuluh pertanian untuk membahas, menyusun, dan juga menyepakati dari daftar kebutuhan sarana produksi 6 tepat. 6 tepat itu diantaranya ada jenis, jumlah, waktu, tempat, dan juga harga mutu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu meneliti dari kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK ini oleh ketua kelompok tani. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu ada optimalisasi pelaksanaan dari subsidi pupuk ini. Kita bisa lihat dari tabel yang sudah saya tampilkan di PowerPoint. Nah, untuk kebijakan yang pertama ada alokasi dari kebutuhan pupuk. Untuk pelaksanaannya, yaitu seharusnya SK itu sudah ada di bulan Desember sampai dengan Januari. Dalam pelaksanaannya, SK itu efektif juga dilaksanakan di bulan Maret sampai dengan April. Untuk optimalisasi pemanfaatannya, yaitu perencanaan dari kebutuhan pupuk bersubsidi yang sebelumnya per tahun itu ditambahnya menjadi per 2 tahun. Kemudian yang kedua, ada distribusi. Untuk pelaksanaannya itu ada di kios pengecer, itu bisa ditentukan oleh kelompok tani dari masing-masing daerah. Dan untuk optimalisasi dari pemanfaatannya adalah harus tegas dalam menentukan kios pengecer, penentuan dari Dinas Pertanian, Perdagangan, dan juga distributor, supaya tidak didapati pengecer-pengecer ilegal di kios-kios yang ilegal juga. Kemudian yang kedua ada distributor menjual pupuk secara paket. Untuk optimalisasi pemanfaatannya adalah petani memberikan sesuai dengan jenis dan juga jumlah yang biasa dipergunakan. Yang ketiga ada lini 4, berada di kota kecamatan, itu tidak ada di desa. Nah, agar petani tidak mengeluarkan biaya transportasi, sebaiknya titik bagi terakhir ada di kelompok tani. Itu di lini 5. Kemudian di poin 3 ada RDKK. Nah, untuk pelaksanaannya yaitu petani penerima mempunyai lahan lebih dari 2 hektar untuk pengisian RDKK tidak sesuai jadwal. Untuk optimalisasi pemanfaatannya yaitu selain PPL juga dilibatkan BPTP dan juga Balitbangda dalam pengisian RDKK ini. Kemudian yang terakhir ada pengawasan yang dimana pelaksanaannya yaitu kurang aktifnya KP3 dan juga PPNS, sehingga laporan dari Monef tidak disampaikan sesuai dengan jadwalnya. Nah, untuk optimalisasi pemanfaatannya itu penambahan dan juga buat petugas KP3 dan PPNS dalam menjalankan tugas, kemudian menetapkan karyawan khusus untuk menjadi petugas KP3 dan juga PPNS. Nah, dalam optimalisasi dan juga pemanfaatan pupuk bersubsidi ini dirancang dengan sedemikian rupa supaya menghasilkan hasil yang optimal. Nah, selanjutnya ada optimalisasi pelaksanaan subsidi pupuk. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pupuk, maka diperlukan langkah-langkah strategis seperti penentuan jumlah dan alokasi dan juga lokasi penerima pupuk RDKK yang sebelumnya itu diperuntukkan untuk kebutuhan 1 tahun. Nah, ditingkatkan menjadi 2 tahun. Seperti yang tadi sudah ada di tabel yang sudah dijelaskan. Nah, juga pada prinsipnya kebutuhan pupuk itu tidak akan berubah. Seandainya ada pun perubahan secara nasional, itu harusnya tidak signifikan. Untuk perubahan dari kebutuhan pupuk, itu tidak perlu persetujuan dari bupati ataupun wali kota, tetapi cukup melalui persetujuan dari kepala dinas kecamatan. Nah, mekanisme dari perubahan melalui usulan PPL, KP3, PPNS, BPTP, dan juga Balitbangda, itu persetujuan dari Kepala Dinas Pertanian, Kecamatan, disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten, Bupati, Wali Kota, Dinas Pertanian Provinsi, dan juga Gubernur. Nah, selanjutnya itu ada ketentuan petani. Ketentuan petani ini yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi adalah, jadi ketentuan petani ini itu maksud dari kata ketentuan petani itu adalah petani yang bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah ini adalah petani yang pertama melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, kemudian hortikultura, peternakan dengan luasan maksimal 2 hektar per musim tanam. Kemudian yang kedua ada petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB, dan yang ketiga adalah petani yang melakukan usaha subsektor perikanan budidaya dengan luasan 1 hektar per musim tanam. Jadi tidak semua petani bisa mendapatkan alokasi dari pupuk bersubsidi ini. Hanya petani-petani tertentu yang mempunyai persyaratan yang sudah
tertuliskan di PowerPoint yang sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ada kartu tani. Nah, salah satu syarat juga untuk mendapatkan pupuk subsidi ini juga para petani harus mempunyai kartu tani. Tujuannya agar bantuan subsidi pupuk ini tuh benar-benar tepat sasaran. Nah, untuk persyaratan utama mendapatkan kartu tani ini adalah petani harus memiliki EKTP tentunya dan kemudian melakukan usaha tani dan juga tergabung dalam kelompok tani yang menyusun RDKK-nya. Jadi, para petani juga yang memiliki kartu tani itu bisa bergabung di kelompok tani masing-masing daerahnya untuk pengajuan penyusunan RDKK yang dimana nanti akan diatur oleh badan yang bertugas sehingga para petani nantinya bisa mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Nah, kemudian untuk tanaman pangan, hortikultura juga perkebunan maksimal luasnya usahanya 2 hektar, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya terkait dengan ketentuan dari pendapatan pupuk subsidi ini. Nah, kartu tani ini itu hanya bisa dimiliki oleh anggota kelompok tani. Karena itu, Anda harus tergabung dalam kelompok tani supaya bisa membuat kartu tani. Selanjutnya, Anda harus mengumpulkan fotokopi EKTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat tanah atau sertifikat sebagai bukti bahwa Anda benar-benar seorang petani. Nah, jadi tidak hanya EKTP saja nih yang kita butuhkan dalam pendaftaran kartu tani ini, kita juga membutuhkan kartu keluarga dan juga surat sertifikat sebagai bukti bahwasannya kita memang benar-benar seorang petani yang mempunyai suatu lahan pertanian dan juga membutuhkan pupuk subsidi ini untuk kesejahteraan dari lahan pertanian kita, seperti itu. Kemudian ada pupuk bersubsidi, adalah pupuk yang pengadaan dan juga penyalurannya itu mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Jadi pupuk subsidi ini tidak lain dan juga tidak bukan adalah suatu program dari pemerintah yang dimana untuk mendapatkan pupuk tersebut itu kita harus memenuhi syarat-syarat dan juga ketentuan dari seorang petani tersebut. Baiklah, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait dengan pupuk subsidi dan juga cara pengatasan supaya para petani bisa mendapatkan pupuk subsidi sesuai dengan yang sudah dijadikan oleh pemerintah. Nah, terima kasih saya ucapkan. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan dalam forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.